Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Firans Nathaniel. Dan kali ini saya kembali akan membagikan 7 fakta Alkitab yang jarang diketahui orang, part yang ketiga. Oke teman-teman, fakta Alkitab yang pertama yaitu apakah Yohanes Pembaptis meragukan kemesiasan Yesus Kristus. Nah, kalau kita membaca dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga, di situ Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Yesus itu Mesias yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka pada saat itu. Nah, apakah pertanyaan Yohanes ini merupakan sebuah bentuk keraguan-raguan? Nah, faktanya adalah bahwa pada saat itu Yohanes Pembaptis ada dalam suasana atau situasi yang penuh dengan putus asa dan ketidaksabaran untuk menanti datangnya Mesias, sehingga dia memunculkan sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan bahwa ada sebuah keraguan-raguan terhadap kemesiasan Yesus sendiri. Tetapi Yesus sendiri memberikan jawaban atas ketidaksabaran dan keraguan-raguan Yohanes Pembaptis. Itu bisa kita baca dalam ayatnya yang keempat, sehingga dapat dikatakan bahwa mungkin saja Yohanes Pembaptis saat itu ragu atau dia sendiri tidak sabar untuk menanti kedatangan Mesias ke dalam dunia. Oke, kemudian fakta yang kedua adalah apakah ketika di surga kita nantinya akan melihat Allah? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang begitu besar. Ketika kita misalnya nanti ada di surga, apakah nanti di situ kita bisa melihat Allah? Nah, ada beberapa ayat Alkitab yang mengatakan tentang hal itu. Yang pertama kita bisa baca dalam Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-26, Yesaya pasal 33 ayatnya yang ke-17, Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-19, 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua, dan Wahyu 5 ayatnya yang ke-8. Tapi ya faktanya adalah ayat-ayat tersebut mengatakan bahwa ketika kita di surga nantinya kita bisa melihat Allah. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan apakah nanti kita juga akan melihat rupa Allah itu seperti apa. Jadi kita hanya dikatakan bahwa akan melihat Allah, tetapi tidak dijelaskan apakah kita nanti akan melihat rupa Allah itu seperti apa. Oke, kemudian fakta yang ketiga adalah apakah malaikat itu punya sayap? Nah, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa selama ini malaikat itu punya sayap. Faktanya adalah bahwa malaikat itu sebenarnya berwujud seperti manusia. Dan yang punya sayap itu adalah makhluk surgawi yang bernama serafim. Itu bisa kita baca dalam Yesaya pasal 6 ayatnya yang kedua dan juga Yesaya 6 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa serafim ini kemungkinan besar memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada malaikat itu sendiri. Hal ini dikarenakan serafim itu bertugas menjaga tempat kediaman Allah di bumi, dan dikisahkan juga bahwa serafim ini selalu berdiri di hadapan hadirat Allah di surga. Jadi faktanya adalah bahwa yang mempunyai sayap itu adalah serafim, dan malaikat itu merupakan utusan Allah untuk menyampaikan keinginan Allah di muka bumi ini. Nah, fakta yang keempat adalah tentang tertawa yang ditulis dalam Alkitab. Kita sebagai manusia tentunya pernah tertawa, terutama ketika kita mendengar atau melihat hal-hal yang lucu. Nah, di dalam Alkitab juga sering disebutkan tentang tertawa, dan ada beberapa contoh tertawa dalam Alkitab. Yang pertama yaitu tertawa karena tidak percaya. Ini bisa kita lihat dalam kisah Sarah yang dijanjikan akan mengandung seorang anak. Bisa kita baca dalam Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-12. Kemudian tertawa yang kedua adalah tertawa karena sukacita dan merasa heran. Ini ketika Abraham dijanjikan akan memiliki anak. Ini bisa kita baca dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-17. Tertawa yang ketiga adalah tertawa yang menantang atau karena dia merasa aman. Artinya dia menantang karena dia sendiri merasa aman. Ini bisa kita baca dalam Ayub pasal yang kelima ayatnya yang ke-22. Kemudian tertawa yang berikutnya adalah tertawa ketika dia sedang ada dalam duka cita. Ini bisa kita baca dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-13. Nah, tertawa berikutnya adalah tertawa karena mengejek atau tertawa karena mungkin orang lain ada dalam penderitaan. Ini bisa kita baca dalam Mazmur 126 ayatnya yang kedua. Oke, kemudian fakta yang kelima adalah siapa sebenarnya yang pertama kali menyusun kitab-kitab Perjanjian Lama. Menurut sejarahnya adalah
Yang pertama kali menyusun kitab-kitab perjanjian lama adalah Esra bersama dengan rekan-rekan sekerjanya yang ada di sinagoge agung. Dia juga lah yang dianggap pertama kali meletakkan dasar kanon dari Ibrani. Nah, fakta yang berikutnya adalah penyusunan kitab-kitab perjanjian lama ini dimulai sebelum zaman Nabi Yesaya. Ini bisa kita baca dalam Yesaya 34 ayat 16. Daniel pasal 9 ayat 2 juga mengatakan bahwa sepertinya kumpulan-kumpulan kitab itu sudah disusun secara utuh pada saat zamannya Nabi Daniel. Dan yang terakhir adalah kemungkinan besar Esra juga bekerja sama dengan Nehemia dalam penyusunan kitab-kitab perjanjian lama. Itu bisa kita baca dalam Nehemia pasal 8 dan Nehemia pasal 12 ayatnya yang ke-26. Fakta yang keenam adalah asal dari manusia ras kulit hitam. Ini bukan bermaksud untuk rasis ya. Tapi seperti yang kita tahu bahwa pada saat kejadian air bah, yang diselamatkan itu adalah keluarga Nuh. Jadi secara otomatis ras kulit hitam itu berasal dari keluarga Nuh. Jadi siapa yang menurunkan ras kulit hitam ini? Faktanya adalah anak Nuh yang menjadi bapak dari orang-orang ras kulit hitam adalah Ham, anak bungsu Nuh. Itu karena Ham sendiri berarti berkulit hitam atau terbakar karena sinar matahari. Nah, fakta yang ketujuh, fakta terakhir kita untuk saat ini adalah Kanaan dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 27. Nah, mungkin kita sebagian besar beranggapan bahwa Kanaan itu adalah nama sebuah tempat, nama sebuah daerah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itu betul. Tapi dalam Kejadian yang jauh sebelum kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir disebutkan juga tentang Kanaan. Tetapi Kanaan di sini bukan merupakan sebuah nama tempat, tetapi merupakan nama orang. Jadi Kanaan yang disebutkan dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 27 merupakan putra dari anak Nuh atau cucu dari Nuh dan putra dari Ham. Kanaan sendiri merupakan anak bungsu dari Ham. Ini bisa kita baca dalam Kejadian pasal 10 ayatnya yang ke-6. Oke teman-teman, demikianlah 7 fakta Alkitab yang terakhir atau part yang ketiga yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, hari ini saya bersuka cita karena saya bersama dengan teman-teman saya sesama mahasiswa teologi dari IAKN Toraja. Inilah mereka. Nah, jadi mereka ini adalah calon-calon hamba Tuhan jika Tuhan berkenan nantinya. Oke, tetap stay at home, jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Say dadah.